Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Bujana. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal di buku PER interaktif Intan Pariwara Matematika Wajib kelas 11B. Yang akan kita bahas yaitu asesmen akhir tahun, bagian B yaitu uraian nomor 1 sampai 5 halaman 60. Kita menuju ke soal yang nomor 1. Berikan 3 contoh pasangan variabel yang berkorelasi positif dan 3 contoh pasangan variabel yang berkorelasi negatif. Kemudian tentukan variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, ini contohnya banyak sekali anak-anak. Anak-anak bisa membuat contohnya sendiri atau bisa juga mencontoh dari yang saya contohkan ini. Penyelesaiannya, ini pasangan variabel berkorelasi positif dulu ya. Ini kok dibuat kolom supaya lebih mudah. Ini yang kolom pertama pasangan variabel berkorelasi positif, kolom kedua variabel bebasnya, kolom ketiga variabel terikat. Yang contoh yang pertama yaitu sewa mobil dan waktu menyewa. Variabel bebasnya yaitu waktu menyewa, variabel terikatnya sewa mobil, begitu ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, tarif ojek online dan jarak tempuh. Variabel bebasnya yaitu jarak tempuh, variabel terikatnya tarif ojek online. Terus ya, contoh yang ketiga, harga emas dan kadar emas. Variabel bebasnya adalah kadar emas. Variabel terikatnya yaitu harga emas ya. Semakin tinggi kadar emas, maka semakin tinggi harga emas, begitu ya. Selanjutnya contoh yang berkorelasi negatif ya, ini dibuat kolom ya lebih mudah. Contoh yang pertama yaitu waktu untuk mengisi bak mandi dan debit air keran. Variabel bebasnya debit air keran, variabel terikatnya waktu untuk mengisi bak mandi. Contoh yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 5 km dan kecepatan kendaraan. Variabel bebasnya yaitu kecepatan kendaraan, variabel terikatnya waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 5 km. Contoh yang ketiga, volume air minum dalam galon dan banyak air yang diminum. Variabel bebasnya banyak air yang diminum. Variabel terikatnya volume air minum dalam galon ya, ini kan jika dibuat kesimpulan, semakin banyak air yang diminum, semakin berkurang volume air minum dalam galon. Nomor 2, sampel persentase lemak tubuh berdasarkan tebal lipatan bawah kulit dari 5 wanita disajikan dalam tabel berikut. Ini tebal lipatan bawah kulit, ini persentase lemaknya dalam persen ya dari 5 wanita. Pertanyaannya yang A, di antara persamaan Y topi sama dengan 6 plus 0,5x dan Y topi sama dengan 6 plus 0,6x, manakah yang lebih tepat untuk memprediksi persentase lemak tubuh pada wanita? Yang B, berapa prediksi persentase lemak tubuh pada wanita yang memiliki tebal lipatan bawah kulit 40 mm? Yang C, berapa tebal lipatan bawah kulit pada wanita jika prediksi persentase lemak tubuh 11%? Penyelesaiannya, yang A terlebih dahulu ya, menentukan garis base fit-nya. Ini X-nya variabel bebas, Y-nya variabel terikat. Ini 20, 25, 30, 35, 40. Y-nya persentase lemaknya, variabel terikatnya 14,1, 19,4, 24,4, 21,5, 25,5. Ini Y1 topinya ya, ini X-nya kita masukkan ya, X-nya jika dimasukkan 20 berarti 6 ditambah 0,5 kali 20 ya, 0,5 kali 20 kan 10, 6 tambah 10, 16 ya, dan seterusnya ya, sampai ke bawah ini 40 dimasukkan ke Y-nya ini hasilnya 26. Begitu juga dengan Y2 topinya ya, X-nya diganti 20 ini ya, hasilnya 18. 25 dimasukkan ke Y2 ini hasilnya 21 dan seterusnya sampai Y2 ini X-nya diganti 40 hasilnya 30.
Ini YI dikurangi Y1 topi ya, berarti YI-nya adalah 14,1 dikurangi 16. Ini ya 14,1 kurangi 16 hasilnya min 1,9. Ya, terus ini 19,4 dikurangi 18,5 hasilnya 0,9. 24,4 dikurangi 24 hasilnya 3. Maaf, 24,4 dikurangi 21 hasilnya 3,4. 21,5 dikurangi 23,5 hasilnya min 2. 25,5 dikurangi 26 hasilnya min 0,5. Nah, ini lalu dikuadratkan ya. Ini min 1,9 dikuadratkan adalah 3,61. 0,9 dikuadratkan 0,81. 3,4 dikuadratkan 11,56. Min 2 dikuadratkan 4. Min 0,5 dikuadratkan 0,25. Hasilnya di total ya, jumlah kuadrat residunya 20,23. Ini YI dikurangi ini ya, 14,1 dikurangi 18, hasilnya min 3,9 ya. Dan seterusnya sampai ke bawah sampai 25,5 dikurangi 30. 25,5 dikurangi 30 adalah min 4,5. Nah, lalu ini dikuadratkan ya, min 3,9 dikuadratkan 15,21. Dan tersusun sampai ke bawah min 4,5 dikuadratkan 20,25, lalu dijumlahkan ini ya. Kolom ini dijumlahkan totalnya 68,43. Dari tabel diperoleh sigma YI min Y1 topi kuadrat sama dengan 20,23. Dan sigma YI min Y2 topi kuadrat sama dengan 68,43. Nilai yang lebih kecil adalah sigma YI dikurangi Y1 topi kuadrat sama dengan 20,23, sehingga Y1 topi sama dengan 6 ditambah 0,5X merupakan garis base width ya. Jadi yang Y1 inilah yang menunjukkan base width-nya. Jadi persamaan Y1 topi sama dengan 6 ditambah 0,5X lebih tepat untuk memprediksi persentase lemak tubuh pada wanita. Yang B, prediksi persentase lemak tubuh pada wanita yang memiliki tebal lipatan bawah kulit 40 mm sama dengan nilai Y1 topi ya. X-nya berarti dimasukkan 40, berarti Y1 topi sama dengan 6 ditambah 0,5X, untuk X sama dengan 40. Hasilnya Y1 topi sama dengan 6 ditambah 0,5 kali 40 sama dengan 6 ditambah 20 sama dengan 26. Jadi prediksi persentase lemak tubuh pada wanita yang memiliki tebal lipatan bawah kulit 40 cm adalah 26%. Yang C, tebal lipatan bawah kulit pada wanita jika prediksi persentase lemak tubuh 11% sama dengan nilai X ketika Y1 topinya 11, berarti Y1 topinya sudah diketahui. Y1 topi sama dengan 15, maka 6 ditambah 0,5X sama dengan 11. 0,5X sama dengan 11 dikurangi 6 ya, 6 pindah ke kanan jadinya min 6, 11 kurangi 6, 5. Sehingga X-nya 5 dibagi 0,5 adalah 10. Jadi tebal lipatan bawah kulit pada wanita jika prediksi persentase lemak tubuh 11% adalah 10 mm. Selanjutnya untuk soal nomor 3 sampai 5 menggunakan data berikut ini ya. Data rata-rata suhu harian tiap tempat berbeda-beda. Ini ada 3 tabel ya. Tabel pertama menunjukkan bulan, tabel kedua menunjukkan rata-rata suhu harian dalam derajat Celcius. Tabel ketiga kolom ketiga menunjukkan rata-rata harian penyinaran matahari. Soalnya yang nomor 3 adalah ada 5 soal ya, ini A sampai E. Yang A, tentukan mode regresi linear data tersebut. Bulatkan hasil perhitungan sampai perseratusan terdekat, berarti ini 2 angka di belakang koma. Yang B, berapa prediksi rata-rata suhu harian Kota Malang ketika terjadi mendung selama seharian.
Yang C, berapa prediksi rata-rata suhu harian tiap rata-rata harian penyinaran matahari bertambah 1 hari? Yang D, berapa prediksi rata-rata suhu harian ketika rata-rata harian penyinaran matahari 10? Yang E, berapa rata-rata harian penyinaran matahari ketika prediksi rata-rata suhu harian 26,99 derajat Celcius? Penyelesaiannya, yang A, menentukan model regresi linear data tersebut. Ada beberapa langkah dalam menentukannya. Langkah pertama, menentukan bentuk umum persamaan regresi variabel bebas dan variabel terikat. Bentuk umum persamaan regresi adalah, tentunya ini sudah hafal ya anak-anak, bentuk umum dari persamaan regresi Y atau Pi sama dengan A plus BX. Variabel bebasnya yaitu X-nya menyatakan rata-rata harian penyinaran matahari, berarti ini ya. Yang variabel terikatnya yaitu sumbu Y menyatakan rata-rata suhu. Langkah kedua, menentukan nilai B. Kita cari dulu nilai B-nya. Ini ya, kita buat kolom seperti ini, nomor sampelnya 1 sampai 5 karena di sini ada 5 data ya, yaitu bulan Agustus sampai Desember. XI-nya yaitu rata-rata XI-nya itu rata-rata harian penyinaran matahari ya, 77445, totalnya ada 27. YI-nya yaitu rata-rata suhu harian 25, 25, 24, 25, 25, totalnya 124. XI kuadrat ya, ini adalah XI ini dikuadratkan 7 kuadrat 49 dan seterusnya sampai 5 kuadrat 25, totalnya adalah 155. XI kali YI berarti 7 kali 25 175 dan seterusnya sampai 5 kali 25 125. Total dari XI YI ada 671. B sama dengan rumusnya ada 5, karena ada datanya ada 5 berarti 5 ya. 5 kali sigma XI YI dikurangi sigma XI kali sigma YI per 5 kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Ini berbeda ya anak-anak, ini kalau ini total dari sigma XI kuadrat, kalau ini total sigma XI lalu dikuadratkan. Sama dengan 5 kali 671 dikurangi 27 kali 124 per 5 kali 155 dikurangi 27 kuadrat. Sama dengan 3355 dikurangi 3348 per 775 dikurangi 729 sama dengan 7 per 46 sama dengan 0,15. Diperoleh nilai B sama dengan 0,5. Selanjutnya langkah ketiga ya. Menentukan nilai A. Tadi nilai B-nya sudah, kita tentukan nilai A-nya. X bar sama dengan sigma XI per 5 ya. Kenapa kok 5? Karena datanya ada 5 tadi ya. Sama dengan 27 dibagi 5 sama dengan 5,4. Y bar sama dengan sigma YI per 5 sama dengan 124 per 5 sama dengan 24,8. A sama dengan Y, rumusnya A ya. Y bar dikurangi BX bar sama dengan 24,8 dikurangi 0,15 kali 5,4 sama dengan 24,8 dikurangi 0,81 sama dengan 23,99. Diperoleh nilai A sama dengan 23,99. Langkah keempat, menentukan persamaan garis regresi. Substitusikan nilai A 23,99 dan B sama dengan 0,15 ke dalam persamaan Y topi sama dengan A plus BX. Sehingga diperoleh Y topi sama dengan 23,99 ditambah 0,15X. Jadi model regresinya Y topi sama dengan 23,99 ditambah 0,15X. Nah, untuk yang A berarti jawabannya ini ya. Prosesnya cukup panjang, berarti jawabannya ini yang kita cari. Y topinya ini ya, model regresinya. Selanjutnya untuk yang B.
Prediksi rata-rata suhu harian Kota Malang ketika terjadi mendung selama, ya ini bukan selama seharian sama dengan nilai Y topi saat X sama dengan 0. Model regresinya tadi kan Y topi sama dengan 23,99 ditambah 0,15 X. Untuk X sama dengan 0 diperoleh Y topi sama dengan A ya, berarti kan ini X-nya otomatis 0 ya, 0,15 kali 0 berarti 0 tinggal 23,99. Jadi prediksi rata-rata suhu harian Kota Malang ketika terjadi mendung selama seharian adalah 23,99 derajat Celcius. Untuk yang C, prediksi rata-rata suhu harian tiap rata-rata harian penyinaran matahari bertambah 1 hari sama dengan nilai Y topi tiap nilai X bertambah 1. Model regresinya secara umum adalah Y topi sama dengan A plus BX. Jika B lebih dari 0 artinya B-nya positif, setiap nilai X bertambah 1, nilai Y topi bertambah sebesar B. Dari model regresi Y topi sama dengan 23,99 ditambah 0,15 X, diperoleh nilai B sama dengan 0,15 lebih dari 0, sehingga tiap nilai X bertambah 1, nilai Y topi bertambah sebesar 0,15. Jadi, tiap rata-rata harian penyinaran matahari bertambah 1 hari, prediksi rata-rata suhu harian bertambah 0,15 derajat Celcius. Untuk yang D, prediksi rata-rata suhu harian ketika rata-rata harian penyinaran matahari 10 sama dengan nilai Y topi saat X sama dengan 10, berarti X-nya diganti 10. Untuk X sama dengan 10 diperoleh Y topi sama dengan 23,99 ditambah 0,15 kali 10. Sama dengan 23,99 ditambah 1,5 sama dengan 25,49. Jadi prediksi rata-rata suhu harian ketika rata-rata harian penyinaran matahari 10 adalah 25,49 derajat Celcius. Untuk yang E, rata-rata harian penyinaran matahari ketika prediksi rata-rata suhu harian 26,99 derajat Celcius sama dengan nilai X ketika nilai Y topi sama dengan 26,99. Y topi sama dengan 26,99, sehingga 23,99 ditambah 0,15 X sama dengan 26,99. 0,15 X sama dengan, berarti ini pindah ruas ke kanan jadinya dikurangi ya. Sehingga 26,99 dikurangi 23,99 sama dengan 3. Sehingga X sama dengan 3 dibagi 0,15. 3 dibagi 0,15 adalah 20. Jadi rata-rata harian penyinaran matahari 20 ketika prediksi rata-rata suhu harian 26,99 derajat Celcius. Untuk soal nomor 4 masih menggunakan data tadi ya. A. Hitunglah koefisien korelasi Pearson data tersebut. B. Jelaskan korelasi antara rata-rata suhu harian dan rata-rata harian penyinaran matahari. C. Bagaimana tingkat korelasi rata-rata suhu harian dan rata-rata harian penyinaran matahari? Penyelesaiannya A. Menghitung koefisien korelasi data, ya, korelasi Pearson. Langkah yang pertama sama seperti tadi, menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu X menyatakan rata-rata harian penyinaran matahari. Variabel terikat Y menyatakan rata-rata suhu harian. Langkah kedua, menentukan nilai R, ya, tadi banyak data yaitu N sama dengan 5. Selanjutnya kita buat kolom seperti ini, XI-nya ya. XI tadi adalah rata-rata harian penyinaran matahari yaitu 77445, totalnya 27. Y-nya 25, 25, 24, 25, 25, totalnya 124.
XI kuadrat berarti 7 kuadrat 49, 7 kuadrat 49, dan seterusnya sampai 5 kuadrat 25. Totalnya 155. YI kuadrat berarti 25 kuadrat 625 sampai ke bawah 25 kuadrat 625. Totalnya 3076. XI kali YI ya. Ini 7 kali 25 175 sampai ke bawah 5 kali 25 125, totalnya 671. R sama dengan sigma XI YI dikurangi sigma XI kali YI per akar 5 kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan kali akar 5 kali YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan. Kita masukkan sama dengan 5 kali 671 dikurangi 27 kali 124 per akar 5 kali 155 dikurangi 27 kuadrat kali akar 5 kali 3076 dikurangi 124 kuadrat. Sama dengan 3355 dikurangi 3348 per akar 775 dikurangi 729 kali akar 15.380 dikurangi 15.376. Sama dengan 7 per akar 46 kali akar 4 sama dengan 7 per 6,78 kali 2 sama dengan 7 per 13,56 sama dengan 0,516. Jadi koefisien korelasi data 0,5160. Selanjutnya untuk yang B, diperoleh R sama dengan 0,5160 ya. 0,5160 itu artinya lebih dari 0. Sehingga antara variabel X dan Y berkorelasi positif. Variabel X dan Y berkorelasi positif berarti nilai X makin meningkat, nilai Y makin meningkat. Begitu juga nilai X makin menurun, nilai Y makin menurun. Jadi korelasi antara rata-rata suhu harian dan rata-rata harian penyinaran matahari adalah peningkatan rata-rata harian penyinaran matahari dapat meningkatkan rata-rata suhu harian dan penurunan rata-rata harian penyinaran matahari dapat menurunkan rata-rata suhu harian. Untuk yang C, berdasarkan tabel 1.1 nilai R ya, R-nya tadi kan 0,5160. Nah, 0,5160 itu terletak pada interval R lebih dari sama dengan 0,4 ya. Ini 0,4000 boleh, 0,4 boleh. Kurang dari sama dengan 0,5999. Tingkat korelasi pada interval ini R lebih dari sama dengan 0,4000 kurang dari sama dengan 0,599 adalah sedang ya. Ini adalah kategori sedang. Dengan demikian variabel X dan Y berkorelasi sedang. Jadi tingkat korelasi antara rata-rata suhu harian dan rata-rata harian penyinaran matahari itu sedang. Nomor 5, soal yang terakhir. Hitunglah koefisien determinasi data tersebut. B. Jelaskan besar pengaruh rata-rata harian penyinaran matahari terhadap rata-rata suhu harian. Penyelesaiannya A. Menghitung koefisien determinasi data. Koefisien determinasinya atau R kuadrat sama dengan R kuadrat, ini korelasinya ya, kali 100% sama dengan 0,5160 kuadrat kali 100%. Sama dengan, ini dikuadratkan hasilnya 0,2663 kali 100%. Sama dengan 26,63%. Jadi koefisien determinasi data 26,63%. B diperoleh R kuadrat sama dengan 26,63%. Jadi pengaruh pertambahan rata-rata harian penyinaran matahari terhadap peningkatan rata-rata suhu harian sebesar 26,63%. Sedangkan pengaruh variabel lain sebesar 73,37%. Nah, 73,37% itu diperoleh dari 100% dikurangi 26,63% ya. 100% dikurangi 26,63 itu hasilnya 73,37%. Ini kalau ditotal itu 100%.
Demikian pembahasan soal SM akhir tahun bagian uraian nomor 1-5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.